Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum kimia fisik yaitu dengan topik panas reaksi ion. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi ion. Adapun bahan dan alat yang diperlukan pada praktikum. Bahan-bahan yang diperlukan pada praktikum hari ini adalah yang pertama yaitu NaOH 0,25 molar, HCl 0,5 molar, kemudian ada aluminium yang telah diketahui berat timbangannya. Sedangkan untuk alat-alat yang diperlukan pada praktikum hari ini adalah gelas ukur 100 ml sebanyak 2, kemudian ada kalorimeter, kemudian ada termometer, di sini ada stopwatch, ini, kemudian di sini ada spatula, kemudian ada gelas beker, dan ini berisi aquades yang telah dipanaskan. Ini ada hot plate untuk pemanasan. Langkah pertama pada percobaan ini adalah menuangkan HCl 30 ml ke dalam kalorimeter, kemudian diukur suhu awal HCl tersebut. Kita tuangkan dengan menggunakan gelas ukur. HCl kita ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 30 ml dan sudah sesuai dengan tanda batas meniskus, maka kita tuangkan HCl ke dalam kalorimeter. Apa kalorimeter itu? Kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan energi panas yang terjadi pada saat reaksi. Nah, di sini pada kalorimeter ini ada beberapa bagian, yaitu ini bagian termometer, ini bagian terpisah sendiri dari kalorimeter. Termometer ini gunanya untuk mengukur suhu yang ada di dalam kalorimeter. Kemudian kalau kita buka seperti ini, nah ini bisa kita buka ya. Ini adalah untuk pengaduknya, biasanya kita gunakan untuk mengaduk. Kemudian di sini kalau kita buka lagi, nah ini bagian isolator. Jadi ini mencegah panas yang terjadi saat suhu yang terukur di sini menunjukkan mewakili perubahan energi yang terjadi pada saat reaksi. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kita tuangkan dulu, kemudian kita tuangkan dalam kalorimeter. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita lihat suhu yang terukur adalah T0. Sudah mengukur suhu awalnya, kita lihat kalau saat melihat ini harus pada posisi mata sejajar ya. Jadi kita bisa melihat di sini dengan posisi mata yang sejajar dengan termometer ini, suhunya adalah suhu awalnya adalah 28. Itu akan menjadi T0. Jadi di data pengamatannya T0 sama dengan 28 derajat Celcius. Selanjutnya kita campurkan antara HCl ini dengan NaOH. Ini saya campurkan NaOH 20 ml ke dalam kalorimeter. Kita lihat, kemudian kita lakukan pengukuran. Setelah tercampur NaOH dengan HCl, kita homogenkan dulu. Setelah itu kita lihat suhunya, terjadi perubahan suhu. Ternyata terjadi perubahan suhu, kita lihat ada kenaikan suhu. Ini yang dinamakan T1. T1-nya sebesar 29,5. Selanjutnya, setelah kita ukur antara NaOH dan HCl hingga diperoleh T1, selanjutnya adalah kita masukkan sekeping logam Al yang telah diketahui beratnya dengan teliti. Tadi sebelumnya kita timbang terlebih dahulu ya dengan timbangan digital. Kita masukkan ke dalam air mendidih di sini. Kita hitung waktunya selama 5 menit dengan stopwatch. Oke, setelah kita didihkan selama 5 menit, kemudian kita ukur suhu dari aluminium itu dengan cara memasukkan termometer ke dalam larutan yang mendidih ini yang ada aluminium foilnya. Kita tunggu suhunya sampai berapa suhunya, sampai stabil ya, sampai konstan. Ini suhu yang terukur akan menjadi T2
Kita lihat berarti suhunya sekitar suhunya 90. Oke, selanjutnya ini kita proses memindahkan logam aluminium yang telah diberikan tadi, kita pindahkan ke dalam kalorimeter. Kita pindahkan ke dalam kalorimeter, kemudian kita ukur suhunya setiap 5 detik dengan menggunakan stopwatch. Jadi setelah kita melakukan percobaan kalorimeter itu, selanjutnya kita tulis hasil-hasil pengamatan di tabel pengamatan seperti berikut ini. Jadi di sini ada 2 tabel sesuai dengan buku panduan ya. Jadi untuk tabel yang pertama adalah tabel pengamatan panas reaksi ion, yaitu tabel yang menunjukkan T0, T1, T2, T3. Jadi T0 ini suhu awal sebelum direaksikan, sebelum terjadinya reaksi antara HCl dengan NaOH. Sedangkan T1 ini suhu setelah terjadi reaksi antara NaOH dan HCl. T2 ini adalah suhu logam aluminium yang telah dipanaskan. Kemudian T3 ini adalah suhu akhir setelah terjadi pencampuran antara aluminium, NaOH dan HCl. Kemudian ini sebelum logam kita panaskan, logam ditimbang dan diperoleh masanya sebesar ini, dan ini massa kalorimeter plus isi sebesar ini, dan ini adalah kalori jenis aluminium. Ini sudah ketetapan ya, jadi tidak perlu dicari, cukup bisa cari di internet, ada sebesar 0,21 kal per gram derajat Celcius. Dan yang perlu dicari adalah kalori jenis kalorimeter untuk menentukan delta H reaksi panas reaksi ion itu. Kemudian ada tabel kedua. Tabel 2 ini adalah menunjukkan pengamatan suhu setiap 5 detik. T3 ini ya. Jadi T3 yang diambil untuk di atas ini adalah T3 saat suhu itu konstan. Jadi di sini suhunya 30 derajat, berarti T3-nya sebesar 30 derajat. Sedangkan ini untuk analisa data nanti bisa dimasukkan sesuai dengan angka-angkanya. Jadi kalau kita menggunakan rumus MC kali delta T, ini ya sebenarnya MC kali delta T. M ini diisi dengan massa aluminium, C aluminium ini adalah kalori jenis aluminium, ini T3 dikurangi T2, dan M besar ini diisi dengan massa kalorimeter plus isi. Ini C kalorimeter yang kita cari nanti, dan ini adalah delta T sesuai diisi dengan data tabel pengamatan yang di atas. Jadi ini nanti bisa dicari ya, dihitung hasilnya berapa C kalorimeter. Setelah ketemu C kalorimeter, baru kita gunakan untuk menghitung delta H panas reaksi ion. Jadi panas reaksi yang dikeluarkan atau disimpan. Nah, di sini delta H sama dengan M besar kali C kalorimeter dikali delta T. Ini C kal. Ini M besarnya. Kemudian ini T0 kurangi T1. Ini silahkan. Jadi untuk perhitungannya nanti silahkan dihitung. Kemudian silahkan dimasukkan ke dalam laporan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.